Sahabat Bahasa, ketemu lagi di Siniar Sasambo edisi Bincang Bersama Tokoh. Merupakan tayangan spesial kerjasama atau kolaborasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan komunitas akar pohon. Nah, kalau sudah kehadiran narasumber dari komunitas akar pohon nih sahabat bahasa, kita tentunya bakalan berbagi pengalaman terkait dunia sastra bersama dengan penulis-penulis yang tentunya sudah banyak menghasilkan karya-karya, baik mungkin dalam bentuk puisi, novel, cerita, ataupun mungkin cerita-cerita pendek seperti dongeng. Spesial hari ini kita sudah kedatangan seorang perempuan inspiratif yang beliau juga merupakan ibu rumah tangga. Selain itu juga punya pekerjaan di salah satu instansi atau dinas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tapi tetap saja masih rajin menghasilkan karya-karya sastra yang tentunya ini merupakan ide kreatif yang bisa dibaca oleh sahabat bahasa. Salah satu karyanya yaitu Anjing Gunung yang sudah saya pegang di sini tuh sahabat bahasa. Unik banget dia, kalau misalnya kita lihat dari segi judul pasti bertanya-tanya apa sih maknanya dari buku ini gitu. Dan seperti apa isinya? Nah, hari ini akan kita ulas bersama dengan Mbak Irma. Apa kabar Mbak Irma hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Irma, kesibukannya nih Mbak Irma selagi menulis Anjing Gunung ini, apa yang Mbak Irma lakukan akhir-akhir ini? Terkait dengan penulisan, apa ada yang sudah disiapkan lagi nih setelah terbit Anjing Gunung? Ada sih sebenarnya beberapa proyek. Kalau yang terakhir ini lagi mengerjakan proyek untuk buku selanjutnya ya, puisi juga. Mudah-mudahan sih sudah sudah selesai penyuntingan sih sebenarnya. Jadi tinggal dirapi-rapikan sedikit, kemudian kita coba kirim ke penerbit lagi. Terus ada dua sih sebenarnya proyek. Yang kedua juga buku puisi juga, tapi dia proyeknya ini ngambil dari salah satu novelnya Italo Calvino. Jadi saya sih ngambil inspirasi dari situ, nanti saya pindahkan ke teks puisi gitu. Wah, menarik. Jadi selain sudah menerbitkan 2 buku sebelumnya ya Mbak ya, kalau nggak salah juga sedang mempersiapkan buku-buku terbaru karyanya nih Mbak Irma. Nah, Mbak Irma ternyata sudah berkecimpung di dunia karya sastra, khususnya puisi, berarti sejak lama ya. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa Mbak Irma? Berapa ya? Lupa pastinya sih. Tapi kalau mungkin kalau mulai seriusnya sih waktu bergabung dengan komunitas akar pohon sih. Kayaknya sih ya, sekitar tahun 2011 lah gitu. Berarti dari komunitas akar pohon ini juga memicu semangat Mbak Irma untuk menulis kembali seperti itu. Di tahun 2019 sahabat bahasa, infonya Mbak Irma ini juga menjadi pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa. Boleh dijelaskan nggak Kusala Sastra Khatulistiwa itu seperti apa dan kok bisa Mbak Irma sampai mendapatkan predikat juara? Bagaimana pengalaman mungkin kesannya selama mengikuti kegiatan itu? Ya pasti seneng bangga, terus nggak nyangka juga sih. Jadi memang buku puisi Anjing Gunung ini memang sebenarnya ditulis tidak diniatkan untuk apa-apa ya gitu. Jadi cuma sekedar untuk pengarsipan gitu, mengarsipkan karya-karya yang sudah pernah terpublish supaya tidak berserak gitu. Jadi waktu ini kan penerbit ya yang mengirim buku puisinya ke ajang itu, jadi tidak Mbak Irma sendiri sebagai penulisnya kan memang nggak dapat informasi gitu kalau penerbitnya mengirimkan ini ke sayembara gitu. Jadi waktu buku ini masuk long listnya itu udah seneng banget gitu. Terus masuk shortlist, apalagi lebih seneng sampai bisa menang gitu. Jadi ya memang seneng sih, tapi yang paling seneng sebenarnya ada banyak teman-teman yang meyakinkan kalau memang buku ini bagus dan memang layak untuk menang. Itu sih yang bikin paling seneng.
Wah, itu tentunya dukungan teman-teman dari komunitas Iya. Akar Pohon juga yang menjadi semangat Mbak Irma. Oh bisa nih, insya Allah atas izin Allah ya Mbak Irma ya, luar biasa. Nah Mbak Irma, di dalam kata pengantar buku ini, salah satunya yaitu Anjing Gunung, Mbak Irma ini menuangkan kesan terhadap puisi dan mungkin pengalaman perjalanan itu dengan sangat baik tertuang sehingga mudah dimengerti. Dan juga apakah ini merupakan salah satu kelebihan Mbak Irma dalam menuangkan puisi dari sekitarnya terus dirubah menjadi kata-kata yang indah seperti itu apakah kelebihan Mbak Irma atau dipelajari dulu dari kapan belajarnya? Bukan kelebihan sih sebenarnya. Jadi justru Mbak Irma ngerasa kalau memang puisi itu yang melatih kita untuk jadi lebih peka ya gitu. Atau misalnya dengan pengertian lain puisi itu cenderung memaksa kita untuk jadi lebih peka gitu. Penyair itu kan harus mampu untuk menangkap sesuatu atau momen puitik yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kalau dia tidak punya keahlian untuk melatih dirinya menjadi lebih peka, itu kadang-kadang momen puitik itu bisa terlewat begitu saja gitu, jadi tidak menjadi apa-apa. Jadi memang sepertinya detail-detail yang Mbak Irma bilang ada di cover paling belakang itu, jadi menangkap detail-detail itu memang puisi-puisi ini ditulis memang dari dengan cara seperti itu gitu. Jadi menangkap hal-hal yang detail untuk dituangkan. Jadi kalau misalnya ada di situ jadi ada contohnya ada buku ada judul puisi yang Angin dari Gunung ya. Saya di situ ada Angin dari Gunung. Kalau kita lihat kan angin itu kan cenderung sering diabaikan lah. Nggak kalau nggak cuaca nggak panas banget mungkin kita nggak ngeh kalau ada angin gitu ya. Jadi hal-hal yang klise gitu yang sering diabaikan itu justru karena kita menjadi lebih peka itu ya, kita mengambil hal-hal yang seperti itu gitu. Di puisi yang Angin dari Gunung itu kehadiran angin di situ tuh justru menguatkan posisi si aku liriknya gitu, dalam bagaimana dia merespon hal-hal di sekitarnya gitu. Jadi semacam itulah gitu. Berarti Mbak Irma ini memang punya kemampuan menangkap hal-hal kecil kemudian mengubahnya menjadi salah satu kata-kata yang indah dan dituangkan dalam bentuk puisi, bisa dikatakan seperti itu. Kepekaannya lebih tinggi memang kalau orang sastra. Kalau penyair memang dituntut ya, kalau dia tidak melatih dirinya, dia tidak akan banyak menemukan sesuatu untuk bisa ditulis. Baik, jadi yang namanya penyair memang kosakatanya udah tidak usah diragukan lagi karena punya ribuan. Karena memang menjadi penyair tidak hanya menulis ya, pastinya punya bekal atau pengalaman sebelumnya. Sebelum menulis itu suka membaca terlebih dahulu, harus membaca dulu kayak gitu. Baik, Mbak Irma, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan buku Anjing Gunung ini, boleh nggak diceritakan sedikit sebenarnya kenapa sih ngambil judul buku puisinya Anjing Gunung? Apa sih makna dari Anjing Gunung ini sampai begitu spesial hingga dijadikan sebuah judul yang merangkum puisi-puisi Mbak Irma? Ini kan diambil dari salah satu puisi yang memang ada di dalamnya ya. Ya. Jadi pemilihan judul ini sebenarnya yang milih penyuntingnya. Jadi kalau menurut penyuntingnya puisi ini bisa mewakili isi seluruh buku ini gitu. Jadi ini salah satu puisi yang kuat gitu, dan puisi-puisi di dalam buku ini kurang lebih memang bisa dilihat dari puisi Anjing Gunung ini.
Baik. Kalau menulis Anjing Gunung ini sendiri nih Mbak Irma, kapan Mbak Irma menulis puisi ini? Udah Kalau lama masih ya. dibuat. Udah lama kayaknya di situ tahun berapa ya? Sekitar 2013 ya. 2013 sih. Jadi memang ini buku ini kumpulan dari puisi-puisi lama ya. Ada yang baru, ada yang lama, tapi memang disusun dengan diambil puisi-puisi yang nafasnya sama gitu supaya bisa menjadi utuh sebagai satu buku. Jadi kan banyak ya buku puisi yang campur-campur isinya gitu ya. Kalau menurut Mbak Irma sih, penyuntingnya juga sih merasa itu tidak akan menghasilkan buku yang bagus gitu kalau semua dicampur aduk. Jadi memang ini sengaja dipilih puisi-puisi yang kalau kita sebut nafasnya sama gitu, supaya bisa menjadi buku yang utuh. Nah, berbicara tentang puisi yang dalam satu buku ini punya nafas yang sama nih Mbak Irma ya. Kadang ada beberapa juga narasumber dari komunitas Akar Pohon yang mungkin membawa puisinya ke sini, kemudian diceritakan, oh ini ternyata latar belakang pendidikan saya yang membawa saya ke Jerman kalau nggak salah pada saat itu. Terus juga ada beberapa yang latar belakang menulis puisinya ini karena ini puisinya umumnya tentang keluarga, tentang rumah tangga segala macam. Nah, kalau misalnya Mbak Irma sendiri nafas yang sama itu kira-kira latar apa yang tergambar di benak Mbak Irma untuk menggambarkan puisi-puisi ini? Ya, jadi puisi-puisi ini kan memang hasil dari perjalanan ya. Kalau sebenarnya bukan perjalanan sih, jadi karena saya baru kerja di kantor pariwisata, jadi memang sering lebih banyak berada di lapangan ya, jarang ada di kantor gitu. Memang sering ke tempat-tempat seperti di dalam buku ini. Jadi waktu tertentu gitu itu bisa mendapatkan sesuatu lah dari perjalanan bekerja itu gitu. Jadi memang kita kan menulis tentang apa yang dekat dengan kita ya. Jadi karena memang ini sudah hampir setiap hari gitu ya, tempat-tempat ini didatangi itu lebih dari sekali, lebih dari 2 kali gitu. Jadi memang sudah familiar. Mungkin karena Mbak Irma sudah sering ke tempat itu, terus sudah merasa dekat dengan tempat itu, jadi memang itu yang ditulis gitu. Baik, jadi emang ini perjalanan dinas yang menginspirasi kepada beberapa puisi kayak Mbak Irma. Nah, dalam beberapa puisi juga di buku ini juga ada yang judulnya Mandalika, Cilinaya, Anjani. Apa maknanya nih Mbak Irma, untuk Mbak Irma sendiri, kenapa pada akhirnya memilih oh ya ini yang ada citra lokalnya deh yang dijadiin judul? Gimana ceritanya Mbak Irma? Sebenarnya banyak ya pertanyaan terkait 3 judul itu ya, Rinjani, terus Mandalika sama Cilinaya gitu. Banyak yang bertanya kenapa tokoh-tokoh perempuan gitu dihadirkan di sini gitu. Ada juga yang mengaitkan dengan isu feminis gitu. Tapi sebenarnya sih waktu menulis tokoh-tokoh perempuan itu nggak ada sih sampai kepikiran ke soal-soal feminis atau semacam itu ya. Tapi semata-mata sebenarnya karena Mbak Irma sendiri perempuan gitu ya, jadi merasa akan lebih luas bisa menyelami perasaan dan pikiran si tokoh-tokoh perempuan itu gitu. Kalau Mbak Irma ngambil tokoh laki-laki itu pasti ada benturan-benturan gitu. Ini kayaknya bukan gini deh kalau perasaan laki-laki gitu. Jadi kalau kita nulis tentang perempuan itu pasti lebih leluasa gitu karena kita tahu gitu. Jadi kurang lebih itu sih sebenarnya. Tapi kalau ada penafsiran yang lain sih nggak apa-apa. Ya alasannya sih itu aja sih sebenarnya, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penafsiran terhadap perempuan karena kita juga perempuan gitu. Baik, jadi memang karena Mbak Irma perempuan, jadi menulis sosok perempuan itu lebih luas daripada untuk
kalau misalnya mengambil tokoh Arjuna seperti itu ya, Mandalika lebih pas sepertinya. Nah Mbak Irma, pastinya kalau misalnya menulis puisi nih Mbak Irma, sebelum mulai karir di bidang penulisan, pasti Mbak Irma terinspirasi oleh sosok penulis senior sebelumnya yang mungkin menghasilkan karya-karya juga yang Mbak Irma sering baca. Kalau Mbak Irma sendiri nih yang menjadi panutan tokoh inspirasi atau inspiratif bagi Mbak Irma itu siapa sih dalam bidang karya sastra ini? Kalau di buku ini kan memang Mbak Irma tulis puisi-puisi di sini tidak lepas dari keterpengaruhan Sindu Putra ya. Jadi memang salah satu penyair yang sering Mbak Irma baca memang buku-bukunya Sindu Putra gitu. Sampai sekarang juga puisi-puisinya masih berulang kali dibaca. Jadi memang Mbak Irma kira Sindu Putra memberi banyak pengaruh terhadap puisi-puisi Mbak Irma. Di samping Sindu Putra banyak sih, sama seperti penyair lain mungkin senang Gunawan Muhammad gitu. Sebenarnya senang membaca yang gayanya berbeda-beda gitu, penyair yang berbeda-beda aja semua dibaca. Kayak Nirwan Dewanto itu juga punya gaya yang berbeda sekali, jadi dibaca. Afrizal juga punya gaya yang berbeda sekali, itu juga sering dibaca berulang-ulang bukunya. Baik, nah Mbak Irma kan bekerja nih di bidang pariwisata di pemerintah provinsi NTB. Nah Mbak Irma, ketika Mbak bekerja dan juga menulis karya-karya puisi, gimana sih cara membagi waktunya? Karena kadang kan kalau udah bekerja nih Mbak, sampai rumah pulang ngantuk, kalau mau mikir lagi yang inspiratif tuh kayaknya mentok aja gitu. Tapi Mbak Irma masih bisa berkarya. Gimana sih caranya Mbak bisa balance atau bisa saling mendukung kedua ini, antara hobi dan juga pekerjaan? Iya bener sih, tapi karena yang pertama itu satu disiplin mungkin ya. Disiplin, terus yang kedua itu apa sih, memang keinginan ya. Kalau kadang kalau orang yang sudah lama menulis itu, terus kalau tiba-tiba berhenti, ada jeda waktu tidak menulis lama, itu kadang-kadang malah justru ada kegelisahan gitu di dalam dirinya. Jadi karena di samping itu sebenarnya semacam bukan healing sih, tapi sebuah dunia yang lain yang memang butuh untuk dimasuki gitu. Semacam ruang sendiri gitu, di luar dari kesibukan tadi. Baik. Jadi memang butuh salah satu menulis puisi ini salah satu ruang yang lain ya, ruang bolak-balik gitu dari keriuhan sebagai makhluk sosial gitu. Jadi menulis ini tidak bisa dihilangkan lah gitu. Jadi salah satu menjaga supaya tetap stabil gitu. Iya benar. Ya, seimbang gitu. Orang-orang punya ini ya, Iya. waktu berkualitasnya masing-masing, atau anak zaman sekarang kenalnya me time, quality time. Kalau orang lain mungkin belanja apa segala macam. Kalau Mbak Irma karena memang jiwa seninya tinggi, menulis karya sastra khususnya puisi ini menjadi salah satu cara untuk bisa, ya tadi Mbak Irma bilang, mengambil ruang sendiri untuk memulihkan lagi energi-energinya seperti itu. Nah Mbak Irma, harapan kedepannya Mbak Irma untuk buku-buku yang nantinya Mbak Irma akan terbitkan ini seperti apa nih Mbak Irma? Boleh kasih bocoran nantinya mungkin bukunya akan bercerita tentang apa yang akan terbit ini? Kalau yang proyek selanjutnya semoga tahun depan sudah bisa kelar ya, itu yang tadi Mbak Irma bilang di depan. Jadi puisi-puisi yang berasal dari bukunya Kota-Kota Imajiner gitu judulnya. Jadi sebenarnya ada beberapa yang sudah terpublish di media, tapi masih kurang gitu ya. Jadi nanti mau nambah-nambah lagi supaya
bisa cukup banyak untuk diseleksi, ya bisa jadi satu buku puisi. Jadi nanti rencananya teks-teks di dalam buku kota-kota imajiner itu bukan dialihkan ya, di sebagai inilah bahan untuk menjadi teks puisi di buku yang selanjutnya. Amin. Semoga tetap lancar karya-karya Mbak Irma dalam proses penulisan sampai dengan nanti akan terbit ya Mbak Irma ya. Nah Mbak Irma, terakhir nih Mbak Irma, mungkin yang ingin saya sampaikan Mbak Irma, harapannya Mbak Irma, mungkin ada penulis-penulis baru yang terinspirasi setelah melihat tulisannya Mbak Irma, mulai dari Anjing Gunung mungkin, atau yang sahabat bahasa udah ngikutin Mbak Irma nih dari awal, udah tahu puisi Mbak Irma itu udah ada di media cetak atau media daring mana aja, dan mau belajar untuk memulai menulis. Apa harapan atau tips dan triknya supaya bisa menghasilkan tulisan seperti yang Mbak Irma buat atau karya Mbak Irma? Banyak-banyak baca karya yang bagus gitu. Kalau mau bikin karya yang bagus harus baca buku yang bagus juga. Jadi itu sih banyak-banyak mengakses. Sekarang kan sudah mudah ya kita mengakses bacaan-bacaan yang bagus. Sudah nggak kayak dulu gitu. Dulu kan agak sulit, apalagi sekarang sudah ada Gramedia di sini, jadi lebih mudah. Itu aja sih paling. Jadi harus bisa memilih mana bacaan yang bagus dan yang bukan tidak bagus ya, yang kurang bagus gitu aja sih. Baik, pokoknya sahabat bahasa nih harus banyak membaca supaya nantinya lebih banyak kosakata atau ide-ide baru yang bisa didapatkan, dan itu menjadi bekal untuk menulis karya-karya selanjutnya. Mbak Irma, kalau kita mau beli bukunya Mbak Irma, khususnya Anjing Gunung ini bisa didapatkan di mana nih Mbak? Ini bisa online sih, banyak di online. Kalau di browsing ada di semua e-commerce udah ada, di toko buku clandestine juga ada, di penerbitnya sendiri juga ada. Jadi gampang. Berarti sudah diperjual belikan di beberapa mungkin platform tempat belanja yang sahabat biasa beli, yang mungkin warna oranye udah ada ya, yang warna oranye, di warna hijau juga ada. Dan juga kalau lebih mudahnya lagi mungkin yang ada di Mataram atau sekitarnya, di NTB khususnya, bisa order di kedai buku clandestine ya, yang dimana itu merupakan banyak sekali buku-buku karya penulis dari komunitas Akar Pohon, dan penulis di NTB khususnya. Wah, terima kasih ya Mbak Irma sudah membersamai kami. Kami titip salam untuk semua teman-teman dari komunitas Akar Pohon. Jangan malu-malu untuk datang ke sini untuk berbagi bersama Rizka dan juga sahabat bahasa di sini Rasa Sambo. Semoga lancar terus Mbak Irma karir dan juga karya-karya sastranya. Sahabat bahasa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Siniar Sasambo edisi kolaborasi dengan komunitas Akar Pohon. Semoga sahabat bahasa bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan Mbak Irma yang seorang wanita karir tapi juga rajin menulis karya sastra dan bahkan menerbitkannya. Dan sahabat bahasa juga jangan takut untuk mulai menulis, mulai dari banyak membaca dulu hingga dapat menghasilkan karya-karya sastra yang baik. Baik sahabat bahasa, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk terus saksikan Siniar Sasambo pada edisi-edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mari kita berpuasa dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, supaya kita dapat meraih hakikat puasa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berkinerja dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.